Selamat malam teman-teman semua, apa kabar? Ini adalah webinar series Pain of Leadership yang kedua. Hmm. Dan Pain of Leadership ini sebetulnya adalah cerita-cerita yang dikumpulkan selama 30 tahun terakhir pada saat terjadi diskusi-diskusi dengan sesama leaders. Oleh sebab itu, ini disebutkannya sebagai pergulatan tak terucap di balik perjalanan kepemimpinan. Dan teman-teman sekalian, cerita-cerita terkait dengan pain of leadership tersebut sekarang sedang dalam proses pencetakan dan di bulan Januari nanti akan dipublish oleh Gramedia. Jadi teman-teman menjadi bagian dari proses itu semua. Terima kasih banyak. Dan sambil menunggu proses hadirnya buku Pain of Leadership, kalau kita lihat di halaman berikutnya, jadi sejumlah insight itu juga sudah di-sharingkan lewat Instagram Pain of Leadership. Jadi Pain of Leadership di akun Instagram ini juga menjadi daily reminders buat kita semua saat menavigasi pressure atau vulnerability yang ada. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaatnya dan nanti kita bisa akan sharing dan diskusi sama-sama setiap hari juga di sana. Banyak buku yang di-sharingkan atau juga kemudian sejumlah video dan lain-lain. Thank you teman-teman yang sudah join. Dan kalau kita lihat di halaman berikutnya, saya rasa postingan di Instagram saja tidak cukup. Oleh sebab itu, secara rutin, saya ingin adanya webinar series ini. Proses kita belajar sama-sama secara praktis. Oleh sebab itu, hanya dilakukannya hanya 1 jam, teman-teman sekalian. Memang kalau kita bicara, aduh nanggung nih, pingin lebih lama, nanti kita bikin sesi yang lebih lama. Tetapi untuk yang secara rutin dan berkala ini, kita lakukan 1 jam belajar praktis sama-sama. Dan ini adalah yang kedua. Yang pertama, 2 minggu yang lalu itu kita bahas seberapa jauh pain of leadership sampai kena ke badan, sampai kena ke kesehatan, makanya digabungkan dengan GERD. Dan yang sekarang adalah terkait dengan komunikasi. Seberapa saat-saat penuh tekanan dan gak enak, seberapa kita harus bisa manage komunikasi kita. Dan teman-teman, kalau kita klik yang pertama, ya, saat webinar yang pertama, leaders yang registrasi itu sampai 225, dan yang sekarang senang banget karena 512 leaders sudah registrasi, termasuk teman-teman semua. Wuhu! Kenapa saya senang banget? Karena supaya kita nggak sendirian sebagai leader yang ngalamin hal-hal nggak enak, terus kita mau curcolnya kemana nih? Jadi paling nggak sekarang nih ya, berasa ada 512 leaders yang kemudian juga bisa curcol bareng-bareng nih. Ya, teman-teman sama-sama nih. Ya, siap. Oke, dan sedikit terkait dengan sesi webinar series yang kedua ini, kalau kita lihat di halaman berikut, saya nanti akan hadirkan sahabat baik saya udah belasan tahun kita udah sama-sama ngelewatin banyak momen begitu Mewu. Nanti saya akan perkenalkan langsung, nggak perkenalkan lagi, saya yakin teman-teman sudah sangat kenal, hadirkan. Teman-teman, kita mulai ngobrolnya. Be impeccable with your words. Kita lihat halaman ini. Nanti saya akan jelaskan simple. Impeccable itu apa? Tetapi saya akan mulai dengan pertanyaan sederhana di halaman berikut ini. Teman-teman, pernah nggak Anda menyesali kata-kata yang sudah terlanjur terucap dari mulut kita? Ayo jujur, kalau pernah, tolong tuliskan pernah, pernah, oh iya juga, ya kan? Bahkan ada yang bilang sering, ya. Dan saat saya membaca buku di halaman berikut yaitu The Four Agreements karangan Don Miguel Ruiz. Salah satu agreements-nya itu buat saya sangat-sangat nampar, ya. Dan agreement-nya itu disebutkannya sebagai be impeccable with your words. Saat membaca halaman demi halaman di bagian itu,
itu nempel banget di kepala saya karena kalau kita lihat di halaman berikut, impeccable itu artinya adalah faultless, without sin. Seberapa jauh kata-kata yang kita ucapkan itu nggak ada dosanya, gitu. Simple tapi juga sangat-sangat kuat sebagai reminder, terutama buat kita sebagai leader dalam situasi yang penuh tekanan, seberapa jauh kemudian kata-kata yang kita ucapkan kita sesali karena ternyata ada dosa dalam tanda petik di dalamnya. Supaya yang saya jelaskan ini langsung juga make sense, kita latihan lagi teman-teman sekalian. Kita lihat halaman berikut ini. Kita latihan ya. Ini latihan yang pertama. Saya berikan kasusnya. Coba kita klik. Apa yang teman-teman sampaikan? Bayangkan Anda sampaikannya kepada anggota tim, atau mungkin bayangkan orang lain juga tidak apa-apa, yang merasa dirinya oke, padahal tidak demikian. Dan pada saat kita kasih feedback nih, ngeyel, defensif ya. Sehingga coba diklik, tolong tuliskan di chat box ya, apa yang akan Anda sampaikan dengan misalkan kalimat depannya kamu itu. Nah, coba lanjutkan. Ayo, saya tunggu. Saya kasih hanya waktu 10 detik. Kamu itu ngaca nggak sih? Kamu itu tahu diri dong. Kamu so tahu. Kamu itu batu katanya. Kamu itu omdo. Ini kayaknya sekaligus pelampiasan ya teman-teman. Kamu itu ngeyel ya. Kamu itu kok nggak paham-paham sih gitu. Kamu itu kok mesti ngeyel sih. Kamu ngerti nggak sih gitu. Kamu itu bagus cuman bla 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 bla. Kamu itu susah banget Ya, diarahinnya dalam ya. Kamu itu jangan sombong. Siap. Teman-teman, ini pancingannya itu ya cuma 10 detik, tapi segala kata-kata bisa dengan cepat kita sampaikan. Yang salah saya sih, mancingnya kena banget. Itu baru soal yang pertama. Apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Sekarang masuk kasus kedua ya. Siap-siap nih. Kasus kedua. Apa ya yang teman-teman sampaikan, tetapi ini adalah apa yang ada di pikiran Anda ketika ini misalkan situasinya rekan-rekan lain itu sudah naik jabatan lebih dulu, ya, sementara kita sudah berdedikasi di posisi ini sekian lama, kagak naik-naik juga. Tolong tuliskan di chat box ya, tolong diklik ya. Dengan kalimat depannya, iya, saya itu memang, ayo. Ada apa ya? Ini pasti ordal nih, ini pasti ordal nih. Iya, saya memang masih banyak kurangnya. Iya, saya memang belum saatnya harus ke depan. Iya, iya, saya memang kurang beruntung. Ya, iya, memang belum rezeki. Iya, bukan tipe cari muka. Ya, iya, saya kurang caper. Ya, iya, saya memang galak kata Mbak Yeni. Iya, saya itu emang nggak ngejar jabatan sih katanya. Ya, dan iya, saya memang yang lain-lainnya. Oke. Dari dua situasi itu, teman-teman, balik ke buku Four Agreements-nya dan Miguel Ruiz tersebut, coba kita lihat halaman berikut. Kenapa saya pancing dengan dua situasi tadi? Seberapa jauh kita itu betul-betul tidak berdosa dengan kata-kata kita, ya, dan kita tidak pernah menggunakannya, ya, untuk melawan atau berdosa kepada orang lain, bahkan ke diri sendiri. Bayangkan pada saat kemudian kita bilang yang tadi situasi pertama tadi itu teman-teman sekalian, ya apa aja kamu itu memang nggak bisa dikasih tahu, kamu itu gini 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 dan seterusnya. Itu kan memang seakan-akan ya memang faktanya gitu. Tetapi seberapa jauh kata-kata itu ninggal dan ternyata dampaknya itu berkepanjangan sehingga somehow kita jadi bagian dari dosa lewat kata-kata tersebut.
Saya nggak bilang dosa dalam konteks keagamaan ya, teman-teman. Dosa dalam konteks umum, termasuk pada saat-saat situasi yang kedua tadi, ya saya memang nggak beruntung, ya memang saya nggak ada apa-apanya, ya saya memang ini, itu, dan seterusnya, tapi secara sinikal. Seberapa jauh kata-kata itu saat kita sampaikan ke diri sendiri, sebetulnya kita dosa loh sama diri sendiri. Itu maksud dari yang be impeccable with your words. Kenapa hal ini penting sekali, terutama dalam situasi penuh tekanan yang dihadapi oleh para leader? Coba kita lihat halaman berikut ini. Yes, Mbak Anita bilang words are powerful. You are right, Mbak. Ya, saat kita menyampaikan kata-kata itu, ya saya memang nggak beruntung, ya saya memang nggak ada apa-apanya gitu. Ini yang menarik dari buku itu, statement ini buat saya nohok banget. Partly you are making an agreement, tolong diklik, and choosing to stick by it. Saat kita bilang, ya memang saya nggak ada apa-apanya. Awalnya seakan-akan cynical, tetapi somehow kita partly ya memang nyetujuin bahwa saya nggak ada apa-apanya. Atau kita nyetujuin bahwa kita nggak beruntung. Seberapa jauh bahwa itu yang kemudian sebetulnya the reality yang tanpa kita sadari udah kita setujui minimal separuhnya. Contoh tadi kalimatnya apa aja? Tolong diklik. Iya, saya memang paling nggak beruntung. Iya, saya nggak ada apa-apanya. Iya, saya memang tidak dihargai. Iya, memang saya nasibnya jelek. Teman-teman, situasi penuh tekanan, terutama sebagai leader, kan kadang-kadang membuat kita nggak bisa berpikir jernih ya. Tuh Mas Aji Baroto bilang kata-kata adalah doa. Benar, Mas. Lah kita sebagian mendoakan diri kita, ternyata hal-hal yang kita bilang, yang dosa bukan situasi dan orang lain. Kita loh yang kemudian apa namanya berdosa kepada diri sendiri. Oleh sebab itu, tips praktis saja teman-teman. Jadi kan di sesi webinar series ini, saya ingin kita belajar-belajar praktis. Supaya belajar nggak berasa Toto dapat nih praktis-praktisnya gitu. Ada satu tips praktis teman-teman terkait dengan sesi pertama ini yaitu be impeccable with your words. Ayo jangan lupa loh ya di foto-foto, di screenshot untuk diposting-posting di story ya. Supaya nanti bisa dipilih siapa yang akan dapatkan buku. Yaitu tipsnya adalah halaman berikut sesimpel talking filter. Sebelum saya jelaskan lebih jauh, saya baca dulu Mbak Nia Kurnianingsih bilang bahwa your words create your world. Mas remaja tampu bolon, apa kabar? Setiap kata punya kuasa. Guys, saya senang banget ya baca komentarnya teman-teman sekalian. Ya, bagaimana teman-teman menerjemahkan lewat bahasanya teman-teman. I love that. Ya, Mbak Angelia bilang ucapan tersebut secara tidak sadar menjadi kenyataan. Yes, Mbak Mariati bilang ucapan adalah sebuah doa. Teman-teman, tips praktisnya saya sebut sebagai talking filters. Di kepala kita sebagai leader, to be honest, banyak sekali unfinished business, ya. Hidden agenda, expectation, pain or sorrow, unhappiness. Jadi, dalam situasi yang nggak nyaman, nggak enak tersebut, sebelum nih mulut kita dibuka dan keluar kata-kata, yang paling kritikal, tolong diklik yang pertama adalah pas kita mau ngomong, intentionnya apa? Intentionnya apa? Karena dengan intention tersebut akan menentukan pilihan kata, the choice-nya, what is the best sentence to say this. Kadang-kadang intention itu dengan sendirinya ngedrive pilihan kata, dengan intensi A yang keluar kata-katanya A, intensi B keluar kata-katanya B. Saat kita kemudian sinis dan kemudian bilang bahwa kita pun juga harusnya A, E, O, ya dalam situasi itu kata-kata yang keluar kemudian jadi lebih apa menghakimi diri sendiri dan situasi. Itu semua adalah dari intention. Mas Aji Baroto, thank you. Mas Aji bilang intention itu niat mendorong kata-kata. Mbak Evi bilangnya katanya nervous system nggak bisa melihat kata-kata kita ucapkan atau pikirkan buat diri kita sendiri tentang orang lain. Ya, siap. Dari choice atau pilihan kata itu, impact-nya
kemudian tentunya akan terjadi dengan sendirinya. What will be the impact of my words? Dalam situasi tim melakukan kesalahan, kita intensinya apa? Nyudutin, nyari yang salah, menghakimi. Pasti kalimat yang keluar dengan sendirinya apa? Kamu itu bikin masalah aja. Tapi kalau fokusnya perbaikan, kalimat yang keluar dengan sendirinya adalah ini apa yang bisa dilakukan nih dalam situasi ini. Jadi tips praktis malam ini untuk kita bisa lebih impeccable with your words adalah beware dengan intention. Itu yang paling simpelnya. Dan sebagai, nih kata Mbak Aisyah Marisa, talking filter ini applicable sekali dipakai di semua aspek kehidupan, tidak hanya dengan tim. Benar banget Mbak Aisyah, dengan keluarga, pasangan, siapapun sangat bisa dipakai. Dan teman-teman, sebagai penutup di sesi praktis saya sebelum nanti masuk ke sesi kedua, adalah ini dia penutupnya. Jangan bikin dosa lewat kata. Teman-teman, bayangin nih kita ngobrol praktisnya 15 menit. I know, nggak cukup. Nanti kita lanjutkan ya lewat workshop yang lebih panjang dan seterusnya. Tapi saya ingin sekarang kita belajar-belajar praktis dulu. Di sesi pertama, be impeccable with your words. Jangan dosa lewat kata-kata, makanya pakai talking filters, makanya beware dengan intention. Ya, teman-teman sekalian, sebelum saya lanjutkan dengan sesinya Mbak Becky, dan nanti ada sesi tanya jawab bareng-bareng nih teman-teman sekalian. Teman-teman, please follow Paint of Leadership dan juga dengan join WhatsApp grupnya. Nanti untuk yang sesi kedua ini, slide-slide-nya juga kita akan sharingkan lewat WhatsApp group, termasuk dengan info-info saat kemudian buku sudah teman-teman bisa pesan dan lain-lain. So, please join teman-teman di WhatsApp grupnya. Teman-teman sekalian, saya bukan hanya sekedar senang, tetapi saat menyampaikan hal ini juga perasaan saya hangat karena buat saya Becky Tumewu bukan sekedar communication expert, bukan sekedar presenter, tetapi my dearest friend. Sudah lebih dari 2 dekade kami menjadi sahabat, berbagi suka dan duka, dan kita saling respect dengan perjalanan hidup, dengan apa yang bisa kita karyakan bersama. Itu sebabnya sekarang saya dengan senang, dengan bangga, dengan penuh cinta ingin menghadirkan Mbak Becky Tumewu di komunitas Pain of Leadership. Mbak Becky, I love you. Terima kasih Alex, I love you too. Aduh luar biasa. Boleh dong kita kasih respons dulu respons untuk ya sesi pertama yang baru saja dilewati, dijalani tuh ya. Pecah, pecah ya tepuk tangannya. Sesi pertama sudah dibawakan oleh Alex, menarik sekali ya. Sebelum saya melanjutkan how to speak when your heart is heavy. Jadi teman-teman ini adalah satu reuni yang sangat manis antara saya dengan Alexander Sriwiono. Dan tentu di saat seorang sahabat mengajak saya untuk berbagi, apalagi ini terkait dengan sesuatu yang dekat di hati saya, komunikasi terutama untuk para leaders. Nah, tentu dengan sangat bersemangat saya pun menyambut. Apalagi kemudian topiknya ini sangat menarik buat saya dan sangat sering terjadi di dalam hidup saya. Saya yakin juga di dalam hidup teman-teman all leaders ini pasti sering banget. How to speak when your heart is heavy. Nah, sebelum bicara tentang hal ini, saya kepingin tanya. I would like to check on you guys. How are you at this moment? Boleh dijawab? Silahkan. Saya lihat ada Anita. Aduh Alex, ini pesertanya ada Anita bahkan dari Toronto loh. Saya nggak tahu seberapa perbedaan waktu dengan Toronto ya. Oke, oh tired. Tuh ada yang bilang Sinta tired, ada yang pusing, bludruk ya, migran. Kemudian ada yang sedang struggling, try to be good.
Kusut Bubek ya, ada yang sangat bahagia juga, ada yang baik-baik saja, puji Tuhan lebih baik dari sebelumnya. Kemudian ada yang resah, gelisah, tetapi tetap grateful ya. Muak aku, aduh, kayaknya dengan kondisi di sekitar kita saat ini, kalau banyak yang muak, banyak yang vertigo, dan lain-lain, ini kayaknya cukup lumrah. Nah, berarti bayangin nggak teman-teman, bahwa di saat-saat sekarang ini, di momen-momen sekarang ini, you still have to speak as leaders, while your heart is actually heavy. Benar ya? Nah, jadi ini tepat banget. Ini bagian dikasih Mas Alex ke saya. Oke, pernahkah Anda teman-teman ya, kita langsung saja nih masuk ke materi. Pernahkah teman-teman harus bicara padahal hati itu sedang tidak baik-baik saja? Nah, ini aja waktu saya tanya, how are you at this moment? Kan banyak ya yang ngejawab udah lagi muak, lagi jengkel, lagi kesal, sedang bertahan dan lain-lain. Jadi di sini juga jawabannya sangat lumrah, semuanya pernah sering. Benar ya? Nah, saya pun mengalami. Bayangkan bahwa sebagai seorang fasilitator komunikasi, sebagai seorang coach komunikasi, yang seringkali harus memberikan semangat kepada para peserta, bayangin nggak teman-teman kalau sayanya sendiri tuh sedang kepayahan gitu. Ya lagi nggak baik-baik aja. Dan saya ini manusia biasa loh. Walaupun teman-teman sering banget bilang, wah Bubek tuh selalu gembira, gimana sih untuk tetap positif, ya dari mana dapat motivasinya dan lain-lain. Tapi ya itulah, bagaimana kemudian saya untuk mencoba ya menguasai diri saya agar apapun yang keluar dari mulut saya itu tetap positif, kondusif dan bisa menjadi berkat untuk yang mendengar ya walaupun sayanya sendiri tidak baik-baik saja. Nah, itu yang akan kita bahas ya sekarang karena terutama untuk para leaders selalu ada tekanan nih. Para leaders siap nggak siap ya harus bisa menyampaikan kata-kata dan segala sesuatu penjelasan dengan clear ya dan dengan tepat dan mestinya tidak menyakiti hati yang dengar. Betul ya? Nah, sementara gimana dong kalau sayanya sendiri nggak baik-baik aja? Nah, coba kenapa sih di saat kita tidak baik-baik saja atau sedang kecewa, sedang marah atau apapun itu, kemudian kita cenderung mengeluarkan kata-kata yang salah, nada yang tidak tepat, muka ya kan? Kata-kata bisa dikontrol, nadanya terkontrol juga. Tapi muka ini loh ya, ekspresinya ini nggak bisa ditahan-tahan lagi gitu ya. Kayak ada teksnya gitu ya. Oke, next. Jadi tidak heran kalau kita ini waktu sedang merasakan suatu beban yang berat, ya batin kita tidak enak, tidak nyaman, ya ada sistem alarm emosional yang kemudian mengambil alih. Ini yang dikatakan oleh Daniel Goleman sebagai amigdala hijack. Teman-teman, apa itu amigdala? Amigdala itu adalah sepotong ya, katanya dia tuh bentuknya kayak kacang. Oke, di bagian limbik di otak kita dan dia ini perannya memang mengatur emosi. Biasanya emosi-emosi yang diatur yang dirasakan ya oleh si amigdala ini adalah marah, sedih, ya, kecewa dan lain-lain. Nah, tidak heran kalau kita tidak bisa menguasai diri dengan baik, amigdala ini akan mengambil alih. Makanya disebutnya sebagai amigdala hijack. Kita di hijack ya. Nah, kalau ada trigger-trigger udah deh tuh amigdala bekerja. Oke. Bisa jadi tujuannya adalah to protect us, gitu kan ya. Tapi ya itu dia, jadinya dia menghijack, kemudian dampaknya apa dalam komunikasi? Dampaknya dalam komunikasi bicara kita menjadi lebih cepat, lebih terburu-buru, tidak terkontrol. Kemudian nada jadi ya kalau sekarang tuh kenapa sih kok ngegas banget gitu ya. Nah,
nggak maksud tapi ngegas, nanya aja ngegas, ya ngomongin yang enak-enak aja ngegas. Nah makanya jangan dijadiin kebiasaan nih teman-teman, ya karena kalau normal-normal aja udah ngegas, apalagi kalau kena trigger-trigger atau di saat suasana hati tidak sedang baik-baik saja. Oke? Nah, di saat ada amigdala hijack atau terjadinya amigdala hijack ini, kita juga sulit untuk mau mendengarkan orang lain. Karena pikiran tuh udah langsung penuh, ya. Rasa juga mau meledak. Jadi nggak ada tuh kepengen ngajak mendengarkan orang lain, boro-boro berempati. Aduh, susah deh. Oke. Kemudian larinya juga dalam komunikasi itu menjadi kita tuh cenderung untuk over explaining atau justru under explaining. Mau ngomong aja udah males, ya. Udah males banget. Jadi ya itulah yang perlu kita perhatikan bahwa oh iya ya, kalau gue udah kesel, udah marah, kesannya tuh kayak lebih snap, ya. Jadi gampang sekali snap. Nah, kalau tadi Mas Alex tanya, pernah nggak Anda mengeluarkan kata-kata, kemudian setelah itu Anda menyesal? Nah, saya juga sering. Oke, apalagi sama manajemen saya, kalau saya ngomel ya atau sesuatu tidak menyenangkan untuk saya atau ganggu banget. Kalau di rumah dengan anak, kadang dengan suami, padahal bukan salah mereka loh. Ini adalah dikarenakan sesuatu yang saya bawa, bisa jadi dari tempat kerja atau dari lingkungan yang lain. Nah, ini dia. Jadi kalau di rumah lagi ribut sama suami, yang kena yang di kantor. Di kantor lagi banyak sekali tekanan, yang kena anak-anak di rumah. Nah, jadi amigdala hijack ini berdampak ya kepada komunikasi kita. Nah, kemudian apalagi yang bisa terjadi? Nextnya adalah akan terjadi kebocoran emosi atau emotional leakage yang disampaikan oleh Paul Ekman. Apa sih emotional leakage ini? Leakage bocor. Ya dong. Emotional ya emosi kita. Emosi yang ditekan biasanya kan kalau kita sedang tidak baik-baik saja kemudian kita mencoba untuk melakukan sesuatu agar em, rasanya lebih baik gitu ya, mendingan ya, supaya jangan sampai salah ngomong, salah salah action dan lain-lain. Nah, ditekanlah emosi tersebut entah dengan cara apa. Tapi emosi yang ditekan ini akan ada, tetap ada bocornya. Lewat apa? Kalau dalam komunikasi, lewat nada suara, micro expressions yang tadi itu, ya, bahasa tubuh, kata-kata masih lebih bisa dikontrol. Tetapi, ya, waktu ngomongnya, senyumnya ketahan, senyumnya dibuat-buat, rahangnya kenceng. Ya, jadi gimana Ibu Becky, setuju? Ya, saya setuju aja. Saya ikut deh. Waduh, serem banget ya. Ya dong, ya. Nah, jadi ini yang juga harus diperhatikan bahwa ada resiko terjadinya emotional leakage. Dan ini dia yang buat saya kadang saya merenung ya. Lagi mikirin diri sendiri dan juga mikirin banyak orang dengan tanggung jawab yang tidak main-main gitu ya. Sebetulnya yang melelahkan itu bukan pas kita berbicaranya loh. Tetapi justru yang melelahkan itu lebih kayak bohong pada kondisi diri sendiri. Jadi kayak kayak aduh kok gue tuh gimana ya? Kok ngebohongin orang-orang yang ngeliatin gue ngomong, ngedengerin gue ngomong gitu. Di saat saya memberikan motivasi, saya memberikan semangat gitu kepada orang-orang. Kemudian di saat itu tetapi saya tahu saya tidak baik-baik saja dan saya memaksakan diri. Nah, yang melelahkan itu adalah ketika saya sadar bahwa ternyata saya membohongi diri sendiri dan saya berbohong pada kondisi diri saya. Nah, ini dia ya yang membuat kita menjadi seringkali menyesal dengan apa yang sudah kita katakan serta apa yang sudah kita lakukan
Dan efeknya bukan hanya kepada diri sendiri, tetapi juga kepada orang lain yang menjadi audiens kita. Nah, karena itu berikutnya saya ingin berbagi dengan teman-teman semuanya. Akhirnya, waktu kita berbicara sebagai leader, sebagai manusia pada umumnya pun, ya, bukan lagi kemudian kita berfokus pada hanya public speaking aja loh. Tetapi justru disinilah peran yang luar biasa yang harus kita tajamkan, yaitu heart speaking. How to speak with your heart. Kalau public speaking, apa bedanya nih? Kalau public speaking, fokusnya itu lebih kepada teknik, teman-teman. Teman-teman di sini yang pernah mengikuti kelas saya dan Mas Alex pasti tahu kalau yang namanya manusia berkomunikasi itu menggunakan 3 hal. Betul ya? Ada kata-kata, ada suara, dan ada bahasa tubuh. Kemudian kita menyiapkan diri sebaik-baiknya, menggunakan teknik sebaik mungkin untuk memilih kata yang tepat, menyampaikannya dengan suara yang baik, yang juga tepat, dan pada akhirnya didukung oleh bahasa tubuh yang mumpuni untuk menyampaikan pesan tersebut. Benar? Nah, tetapi untuk momen-momen di mana Anda, saya sedang tidak baik-baik saja, tetapi saya harus menyampaikan sesuatu yang juga ada beban tanggung jawabnya, bukan hanya kita harus berfokus pada teknik, tetapi justru kita harus berfokus pada kehadiran batin kita, teman-teman. Oke, kehadiran batin atau inilah yang disebut sebagai heart speaking. Nah, jadi tips praktisnya bagaimana nih, Bu Bek, gitu kan? Tips praktisnya karena sebenarnya banyak caranya, tetapi karena keterbatasan waktu dan udah janji nih akan memberikan kesempatan untuk lebih banyak teman-teman yang bertanya, jadi kita bisa lebih interaktif. Nah, saya memilih satu dulu nih, yaitu ya yang dikenal dengan TAP formula. Ini dia. Ya. The TAP formula untuk percakapan sulit di saat batin kita juga sedang tidak sempurna ya, sedang tidak baik-baik saja. TAP itu apa sih? Gampang diingat. T untuk think. Oke. T untuk think. E-nya untuk empathize, empati. Dan P-nya untuk phrase, frase, kalimat. Bagaimana penyampaian kita ya dalam kalimat yang seperti apa. Jadi dengan 3 langkah ini ya, teman-teman sebenarnya udah bisa sambil mencoba untuk menguasai diri, mengambil momen sebentar, think first. Sebelum saya berbicara, sebelum saya mau ya membuka kalimat saya dengan heh gitu ya, ya dong, atau gimana sih kalian? Ya, sebelum itu coba pikir dulu sebenarnya apa faktanya yang mau saya sampaikan dan apa sih perasaan yang ada. Perasaan saya dan saya bisa bayangkan nanti dengan empati yang kuat ya, perasaan orang yang sedang berhadapan dengan saya. Itu dulu teman-teman. Okay, think. That is the first one. And the second one, empathize. Kita lihat ya kekacauan banyak terjadi belakangan ini dalam komunikasi publik yang dilakukan oleh para pejabat kita. Ya, wakil rakyat kita, pelayan-pelayan kita sebenarnya mereka itu ya. Nah, tapi gara-gara apa? Gara-gara kurang empatinya. Itu penilaian saya dan banyak sekali yang akhirnya menilik dan memang itu tuh kurang banget empatinya. Oke? Nah, jadi jangan lupa waktu kita berkomunikasi, let's empathize with our audience. Bagaimana sih kondisi orang yang saya ajak bicara ini? Oke? Nah, dari situ setelah berpikir dan berempati, baru kita mengarang ya, merangkai kalimat yang baik
dan disampaikan dengan nada hangat dan jelas. Oke, jadi kalau ada perasaan-perasaan dan kita berempati dengan orang lain, pertama-tama akui dulu, validasi dulu perasaannya. Ini bisa jadi berat ya untuk kamu, untuk saya juga. Oke, berat untuk kita semua. Jadi saya akan menyampaikannya dengan hati-hati ya. Tolong mohon diperhatikan dan dimengerti misalnya. Oke. Nah, jadi tab formula ini bisa sebagai awal untuk teman-teman praktekkan dalam keseharian di dalam situasi yang seperti apapun. Oke. Ada beban ringan, beban sedang, beban berat ya. Think, empathize and then freeze. Oke. Nah, jadi the tab formula inilah yang bisa saya share dalam kesempatan yang sempit ini. Nah, jadi pada akhirnya ya teman-teman, kita sebagai leader, oke, sebagai leader kita juga harus bisa berperan menjadi penjaga yang baik. Menjaga apa? Menjaga suara. Ketika batin kita ya sedang syarat dengan masalah, ya tidak baik-baik saja, janganlah buru-buru berbicara. Hadir dulu. Oke, maintain your presence. Hadir, perhatikan sekitar. Barulah berbicara. Karena hard speaking bukan lagi tentang kata-kata yang indah saja. Tetapi percuma kalau kata-kata indah tersebut tidak dihadirkan dengan hati yang sepenuhnya juga ada di sana. Oke, jadi teman-teman ingat ya, teman-teman ingat bahwa it's not, sekarang nih kita belajar udah setingkat lebih tinggi ya Lex. Jadi it's not only about public Public speaking loh. speaking, no, hard No, 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 no. speaking. But this is the time that we have to learn about hard speaking. Nah, Siap. itu yang bisa saya share dalam kesempatan ini, teman-teman. Selebihnya kita akan lebih banyak bertanya jawab ya Lex ya, Siap. supaya ada interaksinya. Siap. Thank Siap. you. Dan teman-teman Iya, sekalian, pasti. ini kesannya ya, backgroundnya Mbak Becky putih, backgroundnya saya hitam. Serasa kita di dua tempat yang berbeda, padahal sebenarnya enggak. Kita saking kangennya, kemudian kita janjian di tempat yang sama. Jadi, Beck, sesi Iya. sesi tanya jawabnya, yuk kita lakukan sama-sama. Sini, kamu datang ke saya. Oke, aku akan menuju ke sana. Sebentar ya, nyetok bajai dulu. Bajai. Anjir. Oke. Orang bilang lucu banget sih, tuh kan. Ini Ya, banyak yang ini familiar names loh iya Alex kan? ya. Ya. Heeh, Jadi oke. temanmu jadi temanku, temanku jadi temanmu, Of serunya. course. Ya. Pernikahan ya. Kita kayak foto buku nikah nggak ya? Oke, ya. Teman-teman, ayo tolong tuliskan pertanyaannya. Karena yang menuliskan pertanyaan juga sudah lebih dari 50, kan kita jereng ya kalau milih ya. Jadi tolong Mbak Irma open mic aja Mbak. Tolong dibacakan pertanyaannya supaya saya dan Becky juga akan menjawabnya barengan. Mbak Irma, silahkan pilihkan satu pertanyaan yang pertama. Silahkan Mbak Irma, open mic Siap, please. Pak Alex dan juga Mbak Becky. Pertanyaan pertama yang sudah kita pilih susah banget karena banyak yang tanya. Dari sepertinya ini Ibu Manda, namanya Ibu Manda Sudiman. Oke. Pertanyaannya, Pak Alex, mau tanya dong, menurut Pak Alex, kenapa sih kadang-kadang kata-kata kita itu sebagai leader terdengarnya lebih tajam saat kita sedang lelah? Oke, nanti bukan hanya saya yang jawab, tapi juga Mbak Becky. Sebagai leader, definitely tekanan. Kalau punya tim 5, ya masing-masing punya masalahnya 2. Sebagai leader, tekanannya kan berarti 5 kali 2 ada 10 tuh di pundaknya. Jadi somehow dengan bahwa pressure-nya lebih gede, dan tidak sadar amigdala hijack yang tadi disampaikan Mbak Becky, juga kemudian kata-kata yang keluar itu juga kemudian kalau nggak hati-hati lebih bumerang lagi. Jadi memang lebih banyak sadari intentionnya atau kemudian lebih mikirnya 2 kali 3 kali lipat lebih banyak. Jadi narik napasnya, jeda sebentarnya juga harus benar-benar disadarin sebelum kita ngomong. Posisi sebagai leader tetap harus hati-hati. Mbak Becky, tambahan. Jadi kalau sebagai leader ya, eh,
nggak bisa enggak, harus mindful. Yes. Betul ya, harus benar-benar ada kesadaran bahwa saya pemimpinnya loh. Kemudian saya sebagai seorang pemimpin, kayak tadi Mas Alex bilang, oke ada 5 orang di bawah saya. 5 orang ini look up to me loh. Yes. Berarti saya juga harus bisa menjadi pemimpin yang baik untuk mereka, sahabat terbaik juga untuk mereka. Sahabat dalam tanda kutip ya. Jadi bagaimana caranya supaya saya bisa memberikan arahan ataupun masukan atau apapun itu tetap dengan situasi atau suasana yang kondusif. Yes. Makanya kesadaran itu perlu supaya bisa ngontrol dirinya sendiri terlebih dahulu. Sip. Gitu. Thank you, Bek. Ya. Thank you, Mbak Manda. Mm-mm. Pertanyaan kedua, Irma, silakan. Oke. Siap. Ini pertanyaan sekaligus curhat. Oke. TEP adalah hal yang selalu saya terapkan, Hmm. tapi tentu itu akan sangat sulit ketika dalam kondisi marah, Ya, besar, atau muak. ya, Dan harus ada solusi secepatnya. ya. Bagaimana biar bisa tetap berempati dan menyusun kata-kata dengan tetap impeccable. Siap. Oke. Mbak Becky dulu. Oke. Kalau buat saya, kalau dalam suasana yang saya juga pernah kok ngalamin yang banget ya. Rasanya ingin sekali mulut ini mengeluarkan kata-kata yang kurang pas gitu. Tetapi pada akhirnya kembali lagi bahwa aduh saya nggak bisa nih sembarangan begini gitu ya. Saya nggak bisa nih langsung aja buka mulut dan blar gitu kata-kata itu keluar dari mulut saya. Tapi saya marah banget. Gimana dong? Pernah nggak Lex marah sampai deg-degan sampai kayak saya sampai pikir apakah ini heart attack gitu ya. Pernah ya. Tapi apa yang harus dilakukan? Tenangkan diri dulu. Yes. Jadi take your time. Kalau perlu Anda pergi dulu ke toilet Ya. ya. Kalau misalnya Anda harus ketemu orang, kemudian Anda lagi tengah marah-marahnya gitu ya. Kalau perlu ya undur diri sesaat. 5 menit barangkali pergilah ke kamar kecil atau Ya. kemanapun, inhale, exhale, ya, cuci tangan, walaupun nggak dikepret-kepret ke muka karena nanti basah, tapi tangan ya Ya. merasakan air mengalir, Ya. dingin, itu memberikan pengaruh. Sambil kemudian inhale, exhale, dan coba kalemkan diri Anda dan kemudian mulai lagi untuk berpikir. Siap. Bisa jadi di momen-momen tertentu empati Anda nggak bisa keluar, Ya. oke? Tapi nggak apa-apa. Yang penting you think first before you speak. Ya. Itu yang paling utama. Thanks, Bek. Mm-mm. Ir, sebelum saya jawab, yang kedua ini saya belum dapat namanya dari siapa, Ir, supaya saya bisa menyapa. Dari Pak Andika. Pak Pak Andika. Andika, Pak Andika, dari apa yang disampaikan Mbak Becky, paling saya tambahkan yang prinsip 4F tuh, kalau pada zamannya kita bilang F-se, ya 4F ya kan? mm-mm. Jadi kalau Apa aja, energi Lex? energi cukup, Ya. waktu tepat, ya face, hadapi situasi itu, think, empathy, phrase yang tadi Mbak Becky bilang, lakukan. Tapi energi kurang, ya, waktunya nggak pas, kita belum punya jawabannya, kita kemudian freeze, yang tadi Mbak Becky bilang pergi ke Mm-mm. ruangan lain dulu, Ya. kah, Mm-mm. ngapain dulu, freeze. Oh nggak pas nih saya jawab sekarang, mungkin 2 jam dari sekarang, atau kita bilang boleh nggak saya ngomongnya dan ngobrolnya besok. Itu nggak apa-apa daripada Ya. ngomong sekarang malah salah, ya. Itu Mm-mm. phrase. Tetapi 2F lainnya mungkin dalam situasi ini nggak terlalu tepat. Kalau kita bilang, wah ini nggak usah dipermasalahin nih, gitu. Itu kita fly away. Kita tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang perlu dibahas, udahlah biarin Ya. aja lah. Itu Mm-mm. fly away. Dan satu lagi kalau dihadapi dengan cara yang salah, hati-hati ya, adalah fight. Jadi kalau kemudian amigdala hijacknya tadi lebih nggak di mindful seperti kata Mbak Becky, Iya, iya, nanti malah jadinya F-nya yang fight. Jadi betul. tadi apa aja? Face kalau benar, freeze kalau kita perlu tambahan waktu, ya. Fly away kalau kita anggap itu nggak penting, dan kemudian fight itu yang tidak boleh terjadi. Mas Andika, thank you. Irma, pertanyaan ketiga. Siap, pertanyaan berikutnya dari Mbak Rizka. Priska, siap. Rizka, dalam pengalaman Pak Alex dan Bu Becky, apa kalimat yang seharusnya tidak diucapkan seorang leader saat sedang stres ya?
Wah, banyak sekali loh. Kita bikin buku mengenai ini lucu kali, Bek. Iya ya. Ya kan? Banyak ya. Kamu malas gitu. Eh, Itu nggak a- boleh. atau tuh kan saya juga bilang apa? Ya kan? Jadi sebenarnya sebagai seorang leader memang betul-betul harus memilih kata-kata yang tepat. Dan harus bisa menahan kata-kata yang kepingin dikeluarin ya, seperti apa. Dan saya pernah membaca, Alex, kan pernah Apa? ada buku-nya Oprah tuh. Yes. Ya, Oprah mengatakan nih, kalau 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 ekspresi dalam bahasa Inggris lebih gampang ya. Hmm. Instead of saying what's wrong with you, Ya. what happened to you? What happened to you daripada what's wrong Wrong with with you. you. Ya. Yes. Jadi kalau kalau saya sebagai seorang leader, kemudian ini kok anak buah saya disuruh ini nggak becus, disuruh itu nggak becus, disuruh ini nggak becus. Ya. Gimana sih? Udah saya terangin Ya. dan lain-lain. Ya. Ya dong. Ya. What's wrong with you? Karena itu ngacu kepada the person-nya, sementara what happened to you Ya. mengacu pada the circumstances. Nah, kalau saya bisa berempati, saya akan menanyakan, nah ini sulit ya kalau dibedain di dalam bahasa Indonesia, diekspresikan. Karena kayaknya kata-kata yang digunakan sama, Ya, jadi ya, konteksnya bisa yang berbeda. ya, Betul ya? hmm, Kalau ditanyakan, what happened to you? ya, ya, Actually, you can do this better, ya, ya, but you did not, ya, gitu kan? ya, What happened gitu, ya, bukan what's wrong, ya. gitu kan? Nah, itu juga pilihan kata yang perlu diperhatikan oleh para leader. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia gini, Bek. Hmm. Kamu kenapa sih? Nah, Kamu kenapa sih? uh-uh, Fokusnya pada orang. uh-uh. Tapi kalau kemudian diubah pada konteks, ada masalah apa? Berarti kan tidak Nah, fokus pada the person-nya. ya, ya. Ya, jadi Kamu, yang kamu lagi bermasalah ya. kamu lagi bermasalah ya, Hmm, gitu. Sehingga ya, tidak ya. ngejudge the person-nya. Mm-mm. Sama mungkin satu lagi adalah yang sebaiknya tidak diucapkan saat leader penuh tekanan adalah judging selain the person, tetapi juga bahwa menggunakan kata yang selalu seakan-akan itu sesuatu yang tidak bisa diubah dan permanen. Kamu selalu ngeyel, kamu Mm-mm. selalu lambat. Itu Ya, kita menjudge bahwa orang itu buruk selamanya. ya. Buat saya mungkin apa yang disampaikan Becky dan saya itu baru dua contoh. Kayaknya kita bisa bikin kamus deh untuk para leader apa saja yang nggak boleh diucapkan. Tapi minimal Betul. dua itu jadi pegangan. Thank you Mbak Ya. Friska. Thank you, Friska. Masih ada kesempatan satu lagi nih kayak back mata tua nih langsung lihat jamnya. Satu lagi Masih dulu. satu. Apa Berikutnya Ada pertanyaan menarik dari Bapak Remaja Tampu Weh, Bolon. Jaja. Eh, Udah lama loh aku nggak Uh-uh. apa. betul. Betulkah bicara dengan Uh-uh. hati butuh keberanian? Ya, Becky, jawab dulu buat Bang Jaja. tentu betul. Karena apa? Sebenarnya hati itu adalah yang paling jujur. Bener nggak? Yes. Ya, hati itu adalah yang paling jujur. Artinya, di saat kita siap untuk berbicara dengan hati yang utuh, artinya kita tuh nggak bohong, kita itu menyampaikan apa yang ada, tetapi dengan cara yang pastinya lebih baik, positif, kondusif. Siap. Dan soal jujur ini, Bang Jaja dan teman-teman sekalian di dalam buku Pain of Leadership, mulai spill-spill buku dikit Iya nih, Bang. dong. Ada yang saya sebut sebagai positive vulnerability. Seberapa jauh seorang leader jujur bilang bahwa dia tidak bisa, Mm-mm. jujur bahwa ini situasi yang berat, Iya. tetapi lebih tidak menularkan efek negatifnya. Mm-mm. Jadi positive vulnerability bahwa ada kerentanan yang di-sharingkan leader yang juga manusia biasa yang sebetulnya membuat timnya itu bisa naik kelas dikit. Kalau Betul. leader gue lagi capek, apa yang bisa gue lakukan untuk membuat dia tidak kelelahan? Iya. Kalau leader gue lagi bingung, ada yang bisa gue feedingkan nggak untuk membuat leader gue lebih tidak kebingungan? Iya. Iya. Ternyata, this kerentanan atau vulnerability saat disampaikan leader secara lebih jujur, Iya. ternyata juga empower the team untuk menjadi lebih baik pada saat kemudian concern bersama ada. Benar. Cuman, ini biasanya pada tim yang mateng. Iya, iya, Kalau iya. timnya nggak mateng, bilangnya gimana sih leader gue ternyata juga lemah katanya. Karena leader itu kan sebenarnya bukan Superman, ya kan? Exactly. Bukan Superman, bukan Yes. Superman. Ya. Menjadi leader, tentunya leader yang baik didukung juga oleh tim yang baik. Jadi sama-sama ya, Yes. saling mengisi ya, Yes. Alex.
Bang Betul. Jaja, thank you untuk pertanyaannya. Baik, aku Yes. butuh matamu jam berapa itu sekarang? Sekarang waktu menunjukkan pukul 19.56. Siap. Satu pertanyaan lagi kali ya, teman-teman, Oke. sebelum arah ke closing. Ya. Mbak Irma, Siap, satu pertanyaan lagi. siap. Ini mungkin pertanyaan curahan hati dari banyak leader nih, Bapak dan Ya, juga Mbak terus Becky. saking stresnya siapa yang coret-coret layar? Ayo! Siapa yang bandel mulai coret-coret layar itu? Mas Alex, Sabar. think, Nothing, empathy, empathize, phrase. Oke. Oke. Silakan. Baik, pertanyaannya dari Pak Eka Prabowo. Siap. Bu Bek, Pak Alex, gimana caranya menyatukan energi komunikasi dengan perbedaan generasi atau gap generation? Secara Ya. ya, kadang-kadang kita mensatukan frekuensi sebagai leader dengan generasi yang beda aja, habis energinya. Oke. Siap. Silakan kakak duluan. Kakak dulu ya. Jadi bagaimana sih, oke, menyatukan ya komunikasi beda-beda generasi. Pak, tidak bisa tidak, kita harus mengenali siapa yang menjadi audiens atau lawan komunikasi kita. Jadi lawan komunikasi kita itu tidak hanya dibedakan dari generasinya, tetapi banyak banget. Nah, kalau dari generasi kenali ini generasi mana, cara cara komunikasinya itu juga seperti apa. Dan gini Lex, yang saya juga sering ketemuin gitu ya teman-teman ya, bahwa begitu Anda berbicara tentang generasi tertentu, katakanlah generasi milenial. Wah, generasi milenial sih generasi paling asal misalnya gitu. Generasi Z, oh generasi Z tuh cuek-cuek. Jadi kayak ada generalisasi. Yes. Padahal nggak bisa loh Ya. dipukul rata karena pada akhirnya generasi-generasi apapun itu bisa dicari ciri khasnya, kemudian dibikinin jembatannya Ya. supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik dan lancar dengan mereka. Jadi kayak kita itu mengenali mereka ya dan belajar beradaptasi sambil mengajari mereka juga value-value yang baik dalam komunikasi. Siap. Mm-mm. Paling tambahan dari saya, Pak Eka, seringkali yang kita targetkan itu salah, Mm-mm. yaitu bagaimana supaya sama nih antar generasi. Ya. Itu susah. Mm-mm. Yang ditargetkan bukan menyamakan, tetapi menyelaraskan. Mhm. Karena kalau bicara harmoni, itu bukan berarti semua gayanya sama, tetapi bahwa perbedaan yang ada kemudian lebih bisa harmonis tetap dengan keberagaman yang ada. Iya. Kuncinya sebetulnya adalah upaya untuk saling paham dan kemudian bukan memaksakan dia harus berubah, saya yang kemudian kepaksa harus berubah dan seterusnya, harus sama-sama. Jadi proses mutual respect dan proses saling sharing apa yang di-expect satu sama lain buat saya kunci sebagai the starting point-nya. Pak Eka, terima kasih banyak. Thank you. Teman-teman sekalian, terima kasih buat pertanyaan-pertanyaannya. Saya tahu ini sangat-sangat singkat, 1 jam. Dan teman-teman, terakhir adalah coba kita lihat di halaman berikut ini. What's next? Yang pertama, kita sudah tentukan tanggal untuk webinar series yang ketiga, yaitu di 7 Januari di hari Rabu juga. Dan topiknya saya belum spill judulnya, tetapi ada kaitannya dengan ketidakpastian saat kita memulai tahun yang baru. Dan satu lagi adalah buat teman-teman yang akan join webinar series ketiga nanti di awal Januari tanggal 7 akan mendapatkan privilege untuk bisa pre-order book Paint of Leadership karena eksklusif dan juga limited edition. Jadi untuk yang pre-order tidak sama seperti kalau teman-teman nanti beli di toko buku, beda. Jadi Betul. nanti join di webinar series yang ketiga. Yes. Teman-teman, thank you so much. Sehat-sehat, jangan lupa pikiran jadi kata, kata jadi tindakan, dan semua dimulai dari pikiran dan intensi kita. Please take care. I love you. Thank you. Thank you, Om. Becky. Yes, thank you, Alex. Thank you sayangku. Mwah. Thank you, Mwah. thank you. Terima kasih. Bye guys. Thank you ya.